Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, biarlah kita mempersiapkan hati kita pada Tuhan. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, apapun menjadi permasalahanmu, apapun yang menjadi segala persoalanmu, Tuhan hadir untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita berdoa buat ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Walaupun bumi bergoncang, walaupun bumi sedang ada wabah Tuhan, tapi kami yakin percaya. Kami tidak takut, kami tidak cemas, dan kami tidak khawatir sebab Allah yang menggendong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila kesempatan pagi hari ini kami siap bersuka cita, kami siap memuji nama Tuhan. Bila roh puji-pujian yang sebentar kami naikkan Tuhan, dimanapun kami berada, roh-Mu tetap sama Tuhan. Kami menyatukan hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memuji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyembah Engkau pada pagi hari ini. Biar roh sukacita Allah, roh-Mu tetap hadir di hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kami tidak takut sebab Engkau beserta kami Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Bapakku datang kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, amin Tuhan, ada bagiku. Tak usah kami takut Tuhan, yes. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kami mau menyanyikan lagu ini Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Makasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, yes Tuhan. Biar kami menyatukan hati kami Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya
Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah kau bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Amin Tuhan. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, alam yang dahsyat, ajaib perkasa, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia adalah layak yang kita sembah. Allah kita Allah yang luar biasa. Yes. Oh, haleluya. Kami sembah-Mu Tuhan, kami agungkan.
dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini biarlah kita bersuka karena Tuhan sudah baik pada kita semua. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yes, Allah kita Allah yang dahsyat. Amin Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau bersorak buat Engkau dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Sukacita Allah tetap luar biasa dan dahsyat. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Allahku dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan di rumah kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau bersuka cita sebab Tuhan Dia baik pada kita semua. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Nyatakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yes. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Siap bersorak buat Tuhan? Boleh angkat tangan saudara. Yes. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Yes. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Siap bersorak buat Tuhan. Haleluya. Yes. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Amin Tuhan. Kau dahsyat. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Kita mau serukan nama Tuhan, sebab Tuhan Allah yang layak kita sembah dan kita puji. Yes, bersemangat puji Tuhan. Amin. Allah kita Allah yang dahsyat. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Allah yang luar biasa Tuhan. Kita mau serukan nama Tuhan. Yes. Allah kita Allah yang dahsyat. Amin Tuhan. Yes.
kasih Tuhan. Dalam namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa Tuhan, yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kita mau serukan nama Tuhan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, yes, yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Sekali lagi kita berseru lebih dahsyat lagi, yes. Serukan namanya Tuhan, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. 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 Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, masih dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Walaupun di tengah badai hidup kami Tuhan, Engkau selalu menemani kami. Di atas gunung batu, Engkau selalu bawa diri kami Tuhan untuk lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. sepertimu
Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Sekali lagi nyatakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita pada Tuhan, pada hambanya kami persilakan. Kita berterima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Marvel Imbar Sarjana Teologia. Beliau adalah Gembala GBI Word of God yang pagi hari ini akan menyampaikan isi hati Tuhan buat kita semua pada seluruh jemaat GBL Sade Family. Oleh sebab itu kita berikan aplaus dan kita sambut hambanya Pendeta Marvel yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, beliau akan menyampaikan firman Tuhan dari kediaman beliau tinggal, dan biar kita semua diurapi oleh Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hati dan kita berikan tepuk tangan buat hambanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Senang sekali hari ini saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu lewat siaran ini ya. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Marvel Imbar. Saya Gembala GBI Word of God Church yang ada di daerah Binong. Dan hari ini sungguh saya bersuka cita kepada Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu semua lewat firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Dan saya percaya Bapak Ibu semua sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan membacakan dan mendengarkan firman Tuhan, tertunduk kepala kita berdoa bersama. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, ibadah kami yang kami laksanakan pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya disertai, diurapi oleh Roh Kudus, diberkati oleh Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami itu menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu ini percaya, kami percaya Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar itu memberi kekuatan, penghiburan, bahkan memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini saya ingin membagikan langkah-langkah sederhana atau tips-tips sederhana bagaimana untuk mengusir ketakutan gitu ya. Karena saya percaya hari-hari ini orang kadang-kala cemas, kadang-kala takut gitu kan. Kadang-kala berpikir, aduh bagaimana ini Pak, bagaimana ini kehidupan. Iya kan, kalau dulu orang mungkin batuk sedikit biasa aja, tapi kalau sekarang batuk sedikit, aduh apa ini Pak, apa ini Pak. Nah itu kadang-kala menimbulkan ketakutan tersendiri ya. Nah, saya akan membagikan langkah-langkah sederhana atau tips-tips terbaik
yang saya rangkum dalam firman Tuhan gitu ya, sehingga kita bisa boleh ikuti, sehingga bisa mengusir segala ketakutan kita. Baik, kita baca dulu dalam firman Tuhan dalam Mazmur pasal 56. Mazmur pasal yang ke-56. Mazmur pasal ke-56 ini salah satu mazmur yang ditulis oleh Raja Daud gitu ya. Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang keempat. Mazmur 56 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu boleh baca di rumah gitu ya. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga ya. Mazmur 56 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi saya ulang sekali lagi. Daud berkata, atau firman Tuhan berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu Daud takut, kata Daud, dia menulis gitu dalam ilham Roh Kudus, waktu aku takut. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita mungkin berkata sama seperti Daud, waktu aku takut. Tuhan, Pak, ada orang berkata, Pak, aduh hari-hari ini saya ini gimana perasaan tidak menentu, ada ketakutan tertentu, ada kecemasan tertentu gitu kan. Ada hal-hal yang difikirkan, bagaimana ini kehidupan hari-hari gitu kan. Bagaimana ini Pak, sampai kapan ini berakhir, sampai kapan pandemi virus ini selesai gitu. Karena semua ini sudah serba terbatas. Mungkin kita sama seperti Daud yang berkata, waktu aku takut. Ini rasa manusiawinya kita gitu, rasa manusianya kita berkata mungkin sama seperti Daud. Waktu aku takut, Tuhan ini saya sudah seperti tidak punya kekuatan apapun. Saya lagi bingung, saya ini takut gitu. Sama seperti Daud, raja yang hebat, raja yang diurapi, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi pada satu ketika dia berkata, waktu aku takut. Artinya bahwa dalam kehidupan dia ada hal-hal juga yang mungkin pernah membuat dia takut, gentar. Pernah ada perasaan yang hinggap dalam kehidupan Daud. Dan sama seperti kita. Meski kita anak Tuhan, meski kita tahu firman gitu, meski kita tahu banyak hal tentang hal-hal rohani, tapi pada satu waktu kita mungkin berasa seperti Daud. Betul nggak, Bapak? Kita berasa takut, kita berasa gentar, apalagi situasi dalam pandemi seperti ini, virus corona itu membuat banyak orang takut. Waktu aku takut. Nah, Bapak Ibu juga saudara-saudara bisa merasakan hal yang sama. Waktu aku takut, kata Daud. Dan dia tidak berhenti di situ. Dia tidak berhenti di hanya sekedar waktu aku takut. Dia melanjutkan begini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Bapak Ibu, ini berkati oleh Tuhan. Mungkin sebagai rasa manusianya kita ya. Apalagi kalau situasi seperti ini. Kalau boleh saya katakan dalam tanda petik ya. Mungkin masih bisa wajar-wajar lah. Ada ketakutan, ada kecemasan. Tapi jangan menguasai kita gitu ya. Dan mungkin sama seperti Daud kita bisa merasakan titik di mana kita seperti nggak mampu. Dan kita berkata, Tuhan saya sudah nggak kuat. Saya sudah takut ini. Jangan berhenti di ketakutan itu. Jangan berhenti sampai situ. Tuhan berkata, waktu aku takut, aku yang sama ini. Aku yang tadi takut, tapi aku yang sama ini. Aku ini percaya kepadamu. Aku ini percaya kepada pertolonganmu. Aku ini percaya kepada pemeliharaanmu. Aku ini percaya kepada kuasamu, perlindungan dan penjagaanmu ya Tuhan. Itu kata Daud, dan itu harus menjadi omongan kita juga kepada Tuhan. Meski aku takut, tapi aku ini percaya kepadamu. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ada berapa, sebelum saya masuk dalam langkah-langkah sederhana yang tadi, ada berapa hal yang dapat menimbulkan ketakutan kepada kita atau kepada manusia gitu. Waktu aku takut, artinya ada penyebab gitu. Kenapa seseorang bisa takut? Ada penyebab kenapa kita gitu anak Tuhan kadangkala juga bisa takut. Ada beberapa penyebab. Nah, saya mencatat beberapa hal gitu ya. Penyebab manusia atau anak Tuhan bisa merasa takut gitu. Nah, yang pertama, rasa takut
penyebab ini ya, penyebab rasa takut yang ditimbulkan, ini ketakutan yang timbul karena melakukan dosa. Ini yang pertama Bapak Ibu. Ada sebuah rasa takut yang timbul karena dosa. Daud pernah mengalaminya. Mazmur pasal 51 itu merupakan pergumulan Daud, di mana dia merasa takut ketika berbuat dosa dengan Batsyeba. Jadi manusia bisa mengalami rasa takut, kita pun Bapak Ibu, anak Tuhan bisa merasa takut. Yang pertama penyebabnya ini karena apa? Takut karena melakukan dosa. Ada orang stres, rasa bersalah. Ada orang merasa, aduh saya nggak layak. Aduh bagaimana nih perasaan saya campur aduk. Ada orang yang sampai stres, memikirkan, dia nangis. Karena kenapa? Karena dosa. Jadi ada sebuah ketakutan yang muncul karena dosa. Ingat dalam kitab Kejadian ketika Tuhan berkata, di manakah engkau? Lalu manusia itu menjawab, ketika aku mendengar engkau, aku takut, aku sembunyi. Jadi yang pertama, manusia atau orang percaya bisa mengalami rasa takut karena dosa, gitu ya, karena dosa. Nah, yang kemudian manusia itu bisa merasa takut karena apa? Karena menghadapi masalah hidup sehari-hari. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25, Yesus berkata begini, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Itu artinya ada orang-orang yang bisa merasa takut tentang makan minum, apa yang dia pakai. Ini bicara tentang hal-hal hidup, masalah-masalah hidup sehari-hari. Ada orang berkata kepada saya, Pak, saya takut susah, saya takut miskin, saya takut di PHK, saya takut nggak punya kerjaan, saya takut nggak ada duit, saya takut nggak bisa makan, saya takut nggak bisa bayar kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ini ketakutan yang muncul karena masalah hidup sehari-hari, masalah kebutuhan pokok sehari-hari. Banyak hari ini orang-orang lagi susah Bapak Ibu. Kalau kita masih bisa makan, puji Tuhan. Masih punya uang, puji Tuhan. Tapi banyak orang di luar sana, bahkan juga ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang merasa takut karena nggak punya apa-apa lagi, nggak bisa makan. Atau masih bisa makan tapi mungkin cuma cukup 3 hari. Gimana nih Pak, cuma 3 hari? Atau besok setelah saya makan hari ini, besok saya nggak tahu makan apa. Nah, ini ketakutan yang muncul karena kebutuhan sehari-hari atau masalah hidup sehari-hari, gitu ya. Saya lagi memberitahukan Bapak Ibu beberapa hal yang membuat kita takut. Tadi yang pertama karena dosa. Nah, yang kedua takut menghadapi masalah hidup sehari-hari. Kemudian juga dalam Alkitab tercatat takut karena peperangan, gitu ya. Takut karena peperangan. Dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-6, Yesus juga berkata, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Artinya apa? Yesus berkata, jangan kamu gelisah mendengar tentang deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Artinya bahwa ada sebuah ketakutan yang muncul kepada manusia, pada anak Tuhan ketika mendengar negara ini mau perang sama ini. Kan beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar negara ini mau perang sama ini. Waduh, kadang-kala cemas juga. Bahkan negara kita jangan-jangan mau perang sama negara tetangga. Kadang-kala itu bikin ketakutan, bikin was-was, bikin gelisah. Nah, ini juga penyebab manusia atau anak Tuhan, gitu kan, bisa merasa ketakutan. Jadi yang ketiga ini takut yang muncul karena mendengar kabar-kabar tentang peperangan, gitu ya. Perang melawan ini melawan ini melawan ini, gitu. Jadi muncul sebuah kegelisahan. Gimana kalau perang? Waduh, susah di hidup. Nah, itu yang muncul. Nah, kemudian ada juga ketakutan yang saya sebut. Manusia bisa mengalami ketakutan, anak Tuhan bisa mengalami hal takut, gitu ya. Timbul rasa takut karena ada sesuatu yang akan menimpa bumi ini, gitu. Satu hal yang akan menimpa bumi ini. Contoh adalah yang menimpa bumi ini malapetaka, sakit penyakit, virus yang terjadi, bencana alam, kerusuhan. Nah, dalam Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 26, Tuhan berkata, tanda-tanda dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Jadi saya sebut yang berikut ini, yang keempat kalau tidak salah, saya sebut dengan ketakutan karena berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini.
apa yang menimpa hari-hari ini gitu, apa yang menimpa tentang malapetaka. Saya simpulkan yang tentang malapetaka, sakit penyakit, virus gitu ya, kerusuhan, bencana alam, termasuk yang sedang terjadi sekarang, virus gitu. Jadi sebuah ketakutan yang muncul gara-gara apa yang terjadi hari-hari ini yang sedang menimpa bumi ini. Gitu. Ini muncul ketakutan. Virus corona ini telah membuat banyak orang cemas, banyak orang bingung, banyak orang takut gitu. Termasuk juga anak-anak Tuhan. Saya tidak menghakimi, tidak mengintimidasi gitu, karena memang siapa juga yang mau kena gitu, tidak ada yang mau. Bahkan kita berdoa sama Tuhan, Tuhan jauhkan, lindungi gitu kan. Jadi tidak enak juga, tidak menyenangkan juga gitu. Tapi ini fakta, realnya gitu. Jadi kita bisa takut, manusia bisa takut, anak Tuhan juga bisa takut gara-gara sesuatu yang akan menimpa bumi ini gitu. Nah, kemudian yang kelima gitu ya. Apalagi yang rasa takut yang bisa dialami oleh manusia gitu ya, oleh anak Tuhan. Nah, yang kelima ini takut mati. Colek sebelah kiri kanan Bapak Ibu, takut mati enggak? Takut mati enggak? Nah, ada orang takut mati, ada yang berkata sama saya, Pak, saya takut mati, takut mati, gitu kan. Dia mungkin lagi sakit gitu ya, aduh Pak, saya takut mati, ini saya takut mati, bagaimana ini, saya masih punya kerjaan, masih punya anak, saya takut sekali mati gitu. Nah, nggak apa-apa gitu, artinya bahwa orang takut mati gitu, takut mati. Nah, ini juga real, ini nyata gitu. Banyak orang hidup karena takut sekali mati. Belum kepengen mati, mungkin belum siap juga. Tapi juga tidak ada orang mau buru-buru gitu ya, mau buru-buru pergi ke surga gitu ya, mau buru-buru mati, tidak ada. Makanya takut mati ini juga ada gitu. Jadi ada orang tertentu, mungkin juga Bapak Ibu kadang-kadang, Pak, gimana ya, takut mati juga gue gitu. Tapi ya inilah, ini realitas kehidupan yang harus kita alami gitu. Kemudian, nah ini yang terakhir nih, yang keenam nih, ini takut yang baik gitu. Takut yang harus ada bagi kita anak Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Nah, kalau yang kelima tadi itu, yang lima tadi itu harus dihindari gitu. Tapi yang keenam ini harus kita punya, yaitu apa? Takut akan Tuhan. Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi yang keenam ini memang harus ada sama kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan, yaitu apa? Takut akan Tuhan gitu. Akhirnya bahwa takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan, menghargai kehadiran Tuhan, kita kita memuliakan Dia, kita memuji Dia, dan takut akan Tuhan ini menghasilkan hidup kita takut buat dosa gitu. Jadi karena kita takut sama Tuhan, maka kita takut juga buat dosa gitu. Ini takut yang positif gitu ya. Jadi paling tidak ada 6 hal tadi yang saya katakan. Ada penyebab-penyebab atau hal-hal yang bisa menimbulkan manusia itu takut. Waktu aku takut, kata Daud tadi gitu ya. Nah, jadi yang 5 hal yang pertama itu harus dihindari, tapi yang keenam ini harus kita punya, yaitu takut akan Tuhan. Nah, langkah-langkah sederhana apa gitu, atau tips-tips terbaik apa yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu untuk menjauhkan ketakutan, paling tidak yang 5 hal yang tadi itu. Langkah-langkah sederhana apa yang kita harus kerjakan supaya kita terhindar, meminimalisir, menjauhkan diri gitu daripada ketakutan-ketakutan yang muncul, ketakutan terhadap masalah hidup hari-hari, apa yang menimpa gitu ya, takut mati bahkan gitu. Nah, yang pertama Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, langkah sederhana apa yang kita harus lakukan, kita kerjakan untuk menghindari ketakutan gitu. Yang pertama, kalau itu takut karena dosa Bapak Ibu, jujur saya katakan yang pertama, bertobat sungguh-sungguh gitu. Bertobat sungguh-sungguh, mulai bangun hubungan kembali dengan Tuhan, bangun hubungan kembali dengan orang, bahkan dengan orang lain gitu. Kalau ada dosa Bapak Ibu yang membuat kita takut, bertobat sungguh-sungguh. Ayo pulihkan hidupmu. Jangan tunggu lama-lama. Ada orang stres berlama-lama. Dan kalau kita sudah doa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan minta ampun, maka imani sajalah bahwa Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Gitu. Jangan terintimidasi lagi dengan dosa. Kamu tuh nggak layak, kamu tuh nggak layak, kamu nggak bisa, kamu nggak akan dipakai Tuhan karena dosa. Tapi kalau kita sudah berdoa sungguh-sungguh minta ampun, semua yang tadi itu cuma intimidasi setan saja tuh. Kamu nggak bisa, kamu nggak layak. Ingat, bertobat sungguh-sungguh, minta ampun sama Tuhan, maka hidupmu akan dipulihkan. Jadi itu langkah yang pertama, kalau karena dosa,
bertobat sungguh-sungguh, minta ampun sama Tuhan, doa sama Tuhan gitu ya, dan imani bahwa kita sudah diampuni, dibebaskan Tuhan. Nah, yang kedua langkah sederhana, ini hal yang juga saya sering sampaikan kepada umat Tuhan. Nah, ketika saudara takut, maka pada saat yang sama itu juga saudara harus berdoa. Ini seperti respon gitu, dua hal. Ketika takut datang, maka pada saat yang bersamaan doa. Mungkin nggak tunggu kita masuk kamar dulu, mungkin nggak tunggu kita kemana dulu gitu. Tapi kalau kita di kantor atau di rumah, bahkan ketika takut muncul, langsung tunduk kepala berdoa. Anda, saya percaya Tuhan tolong, Tuhan saya percaya Engkau menolong saya. Langsung doa, jangan tunggu lama-lama. Ketakutan tuh jangan di-entertain, itu jangan gimana, jangan dikelola di pikiran. Itu akan menimbulkan akan menimbulkan lebih cemas lagi gitu. Asam lambung naik sudah. Tekanan darah tinggi naik. Nah, kalau diolah-olah terus, itu bisa memunculkan psikosomatik, penyakit tubuh yang disebabkan karena kecemasan, karena pikiran, karena jiwa gitu. Jangan tunggu sampai sedemikian jauh gitu. Ketika takut cemas datang, langsung doa sama Tuhan. Dan ini memang harus jadi kebiasaan kita semua. Bapak Ibu di rumah, ya kan, saudara-saudari semua di rumah, ketika satu datang langsung doa, tunduk kepala, Tuhan saya percaya Engkau pasti tolong gitu. Amin Bapak Ibu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau tadi kita sudah berdoa, maka yang ketiga adalah perbanyaklah memperkatakan perkataan iman yang bersumber dari firman Tuhan. Ingat ya, ngomong perkataan iman yang bersumber dari firman Tuhan. Gini Bapak Ibu, dunia ini juga punya kata-kata positif, punya pikiran positif. Di dunia ya, orang yang tanpa percaya Tuhan saja, mereka punya kata-kata positif, mereka punya pikiran-pikiran yang positif. Tapi dasarnya bukan firman. Nah, kita anak Tuhan memperbanyak atau memperkatakan perkataan iman, tapi sumbernya adalah firman Tuhan. Contoh, firman Tuhan berkata begini, Allahku kata Paulus, ya kan, kata firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu akan menyediakan segala keperluanmu, memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Ini firman Tuhan, ini janji. Jadi kalau kita lagi kekurangan, lagi bingung mau makan apa, ini seperti suasana yang tidak menyenangkan, ingat firman Tuhan ini, langsung diomongkan gitu. Jadi memperbanyak perkataan iman yang bersumber dari firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Kita ulang-ulang, kita perkatakan itu bahwa Tuhan pelihara. Tuhan pelihara, Dia Allah penyediaku, Dia Tuhan penyediaku. Nah, ini akan menimbulkan perasaan takut yang muncul, pikiran yang muncul itu akan tergantikan dengan firman Tuhan. Dia akan mengalir memenuhi kehidupan kita. Sering-seringlah berkata-kata iman lewat firman Tuhan gitu. Amin Bapak Ibu. Jadi perkatakanlah berkat dalam hidupmu. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama bertobat kalau dosa, yang kedua langsung berdoa gitu, yang ketiga ucapkan perkataan-perkataan iman yang bersumber dari firman Tuhan. Nah, yang keempat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang keempat langkah sederhana untuk menghindarkan diri daripada ketakutan adalah sikap penyerahan kepada Tuhan dan perbanyak ucapan syukur. Sikap penyerahan kepada Tuhan dan perbanyak bersyukur untuk ucapan syukur. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, banyak hal yang terjadi di hidup kita ini di luar dari kekuasaan dan kontrolnya kita. Saya ulang sekali lagi, banyak hal yang terjadi di hidup kita, termasuk virus corona ini, itu sudah di luar daripada kemampuan dan kontrol kita, Bapak Ibu. Kita nggak bisa buat apa-apa, bukan? Ini sudah di luar kontrol kita. Nah, kalau sudah di luar kontrol kita, maka yang harus kita responi adalah mending berserah kepada Tuhan. Ya kan, daripada kita sibuk bagaimana, karena ini sudah di luar kontrolnya kita sebagai manusia gitu, maka kita harus berserah kepada Tuhan dan perbanyak ucapan syukur. Penyerahan saja pada Tuhan. Saya percaya Tuhan, saya berserah kepadamu. Saya percaya masa-masa ini dikendalikan oleh Tuhan. Saya percaya situasi ini dikontrol oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Nah, itu yang harus muncul. Daripada kita sibuk bagaimana, kapan ini berakhir ya, kapan ini berakhir. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan,
Kadang-kala saya berpikir, kapan ini berakhir? Saya nggak mau berpikir demikian, Bapak Ibu. Mending saya bersyukur. Kenapa? Kalau kita mau tanya, aduh Pak, sudah bosen di rumah. Bapak Ibu, banyak orang yang di rumah sakit tuh kepengen di rumah sehat. Nah, kita masih sehat, nggak usah pikirkan, aduh udah bosen Pak. Jangan. Banyak bersyukur. Karena ini di luar dari kemampuan kita. Amin ya Bapak Ibu. Mending kita bersyukur daripada selalu nanya kapan ini berakhir. Udah bosen di rumah, badan udah naik. Badan udah naik, makan terus gitu kan. Yang di rumah sakit kepengen ada di rumah loh Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu ada di rumah. Yang di rumah sakit yang lagi sakit kepengen ada di rumah. Nah, mending kita bersyukur saja, berserah sama Tuhan, gitu kan. Firman Tuhan berkata bahwa penyakit menular tidak akan mendekat pada kemah kediamanmu. Itu firman Tuhan, Mazmur pasal 91. Amin Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir Bapak Ibu. Ini yang terakhir, langkah sederhana. Nah, ada orang berkata begini sama saya, aduh Pak, saya saban selesai baca berita, nonton TV berita, ini bertambah, yang sakit bertambah, yang mati. Aduh Pak, saya jadi takut. Iya kan? Aduh Pak, asam lambung naik. Aduh. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, kalau memang berita, kalau memang hal yang kita baca gitu ya, itu menjadi sumber juga ketakutan kita, maka yang keenam, saya harus katakan bahwa hindari sumber atau sesuatu yang memicu rasa takut Bapak Ibu. Gitu kan. Yang nonton atau baca yang penting-penting sajalah, yang baik-baik sajalah gitu. Jangan tongkrongin terus gitu ya. Ini aduh ketambahan lagi, aduh ada yang meninggal lagi, aduh di daerah saya ketambahan lagi, aduh gitu. Itu bisa memicu rasa takut. Maka langkah sederhana yang terakhir Bapak Ibu, hindari sumber atau sesuatu yang memicu rasa takut Anda. Ya kan, di media sosial ada banyak hoax, hindari saja Bapak Ibu. Iya kan, ada orang yang sengaja menyebar mungkin juga rasa ketakutan, nanti Indonesia kolaps lah, nanti begini, aduh hindari gitu. Itu menimbulkan rasa takut. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, paling tidak ini langkah sederhana yang Bapak Ibu harus kerjakan, lakukan untuk supaya terbebas dari rasa takut. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu saya percaya, saya akan berdoa buat Bapak Ibu, ya kan, biar kita yang mungkin mengalami rasa takut akan terbebas dari rasa takut tersebut gitu ya. Karena itu hari ini, siang ini Bapak Ibu yang mungkin ibadah bersama ataupun mungkin lagi ibadah sendirian gitu ya, kalau sedang beribadah bersama, mari pegang tangan suamimu kah, istrimu kah, anak-anakmu, mari kita berpegangan tangan, bergandengan tangan, dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua ya. Kita berdoa, saya berdoa Bapak Ibu. Haleluya. Mari pegang tangan. Saudara-saudara semua berpegang tangan, Bapak Ibu semua pegang tangan, saya akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa buat semua umat-umat-Mu ya Tuhan yang sedang beribadah di rumah. Hamba berdoa Tuhan melihat kehidupan mereka, hamba percaya Tuhan yang tahu persis segala kehidupan, segala kebutuhan setiap umat-umat Tuhan. Hamba doa Tuhan yang lindungi, Tuhan yang jaga, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang sediakan di dalam nama Yesus segala diperlukan oleh umat-umat Tuhan. Tuhan yang menyediakannya Tuhan dalam nama Yesus. Makan, minum, sumber keuangan dari Tuhan, dan Tuhan akan menyediakannya bagi mereka yang mungkin sakit. Tuhan, hamba doa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba percaya hari-hari ini Tuhan, kami terus bergandengan tangan, kami terus percaya kepada Tuhan dan berlindung kepada kuasa Tuhan. Maka kami akan terhindar daripada segala mara bahaya malapetaka. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa memberkati umat-umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu bersama dengan kita dan Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa bersama buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji kebesaran-Mu Yesus. Kami
Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Yes. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nyatakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya, jemaat kekasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Ketika kami lemah, kami menjadi kuat, dan ketika tetap kami percaya kepada Engkau, sumber kekuatan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami bersyukur buat hamba-Mu, Pendeta Marvel Imbar, yang boleh menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dalam pelayanannya, dan Tuhan memberkati dia bersama istri dan anak-anaknya dan sekeluarganya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh memuji Engkau melalui puji-pujian dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh tim pelayan. Bahkan Tuhan memberkati setiap jemaat yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah lawatan Tuhan terjadi kepada seluruh jemaat. Ketika kami semua khawatir, maka kami percaya Tuhan adalah sumber pertolongan kehidupan kami. Ketika kami putus asa, ketika kami letih dan lesu, maka Tuhanlah yang memberikan penghiburan dalam kehidupan kami. Meskipun kami banyak masalah, terutama ketika kami mengalami dampak pandemi COVID-19 ini, yang berkaitan dengan kebutuhan hidup kami, yang berkaitan dengan masa depan kami, yang berkaitan dengan pekerjaan kami, kami percaya Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati seluruh jemaat. Ketika ada jemaat yang sedang sakit, biarlah mereka dipulihkan, dan kami percaya tidak ada satupun di jemaat kami yang mengalami dampak daripada penyakit virus corona yang ada, yang sedang melanda bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa dan negeri kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberikan roh dan hikmat takut akan Tuhan buat presiden negara kami, wakil presiden, bahkan seluruh kepala daerah tingkat provinsi, tingkat kota dan kabupaten, ketika mereka melaksanakan tugas negara di dalam pencegahan virus corona ini. Tuhan memberikan roh dan hikmat. Bahkan setiap warga negara, Tuhan memberikan ketaatan ketika mereka harus melaksanakan PSBB. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati dengan hikmat daripada Engkau ketika para dokter, perawat, para medis yang sedang melaksanakan tugas dalam rangka penyembuhan mereka yang memiliki dampak daripada COVID-19 ini, mereka yang berstatus ODP, PDP maupun positif corona, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberikan hikmat
kepada para peneliti-peneliti sehingga mereka bisa menemukan vaksin untuk obat di dalam proses penyembuhan daripada penyakit COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan berpisah dalam ibadah raya online pada pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan terus tercurah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada, karena Tuhan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhanlah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.